kita akan membuat konten yang berjudul tentang Mama Pod. Apa itu Mama Pod? Masak-masak, makan, podcast. Sebelumnya kita mau memperkenalkan dulu. Nama saya Vika. Nama saya Cantika. Nama saya Naira. Ikuti keseruan kita ya ini guys. Dadah. Oke guys, jadi sekarang kita akan buat gyoza. Pertama-tama kita mau ngasih tahu dulu bahan-bahannya. Yang pertama itu ada daging ayam, ada garam, ada saus tiram, ada bumbu, ada tepung tapioka, dan lain-lain. Untuk bahan yang lainnya bakal kita kasih tahu di description di bawah ini. Oke guys. Oke, jadi sekarang Naira lagi motongin bawang potongan. Oke guys, jadi kita selesai membuat Gyoza sama tadi kita bikin mie. tapi kita lupa merekodnya guys. Iya, guys. Sekarang kita mau makan-makan. Ya, sambil podcast sesuai dengan judul awal. Oke. Saksikan ya guys. Kita mau makan Makan dulu ya guys. Kita mulai ya. Kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah dingin. Can. Tahu gak? Tahu gak? Jadi gini ya guys. Aku waktu itu pernah dengar cerita. Katanya tuh kayak gini. Waktu aku di pesantren. Jadi katanya kalau semisalkan kita tidur nih ya, kita tidur malam. Terus kita belum tidur. Di situ tuh ada nenek-nenek suka ngitungin. Gitu apa? Ya, jadi ngitungin sampai angka 10 atau 11 atau 12 ya. Pokoknya angka 12 kalau gak salah ya, hitungan 1 sampai 12 ya guys. Nah, itu tuh semua yang di asrama itu tuh harus udah tidur. Kalau gak tidur tuh kenapa? Kalau gak tidur tuh mereka tuh kayak bakal dapat sesuatu yang gak mereka sangka. Kalian mau tahu apa? Jadi gini, di situ tuh ada yang namanya, kita sebut aja ya, Windy sama Della ya. Nah, Windy sama Della itu lagi cerita-cerita gitu. Terus Windy itu cerita kalau misalkan ada nenek-nenek itu yang kalau malam-malam suka ngitungin angka sampai angka 12, yang dimana angka 11 atau 12 kita belum tidur, nanti dicolok matanya. Sumpah. Iya, Itu benar. beneran sumpah, nggak bohong itu. Terus pas lagi cerita gitu tuh kan awalnya lampunya nyala ya guys. Iya. Pas si Windy nyontohin kayak gini, 1, 2 gitu sampai hitungan yang ke 9, 10,
Windy itu langsung ketakutan ya, dia takut cerita yang dia ceritain itu jadi kenyataan gitu. Habis itu ternyata benar kalau semisalkan si Windy teh nyeritain itu teh si kejadiannya beneran terjadi guys. Pas dia ngitung gitu Ya, kejadian. nah iya pas udah mati lampunya kan semuanya udah tidur. Iya. Terus tiba-tiba di telinganya tuh ada yang ngitung. Wah, Dua, tiga. tiga, kayak gitu sampai hitungan 10. Nah di situ tuh yang nyadar cuman Windy doang ternyata. Yang nyadar cuman Windy doang. Delanya enggak? Dela pun di situ udah bilang mau tidur duluan katanya gitu. Windy udah bilang, pas Dela bilang dia mau tidur tuh, Windy tuh masih kebangun, masih nginget cerita dia sendiri. Dan itu hitungan masih tersusun gitu. Iya, Oh iya. sampai dia tuh keinget cerita dia ke Dela yang tadi dia ceritain. Dan dia tuh ngedenger di telinga dia sendiri kalau misalkan ada yang ngitung gitu. Itu udah hitungan ke berapa? Itu udah hitungan ke-8. Di situ dia maksain tidur, nutupin mata dia pakai selimut. Terus di situ tuh posisinya tuh dia teh udah pura-pura tidur ya, udah merem gitu karena ketakutan juga. Habis itu dia ngedenger hitungan itu udah mulai ke 11. Oh my god. Terus tapi di situ anehnya gini, pas ada suara gerakan jalan gitu ya, pas ada suara gerakan jalan gitu, ya Windy makin takut kan? Ya. Makin Di nggak bisa situ- tidur tuh. Ya, dia makin keinget-inget gitu. Tapi ternyata yang kalian tahu ini, kalian ngiranya apa? Bakal Windy ditojos matanya? Iya. Enggak sih, si neneknya masih nyamperin, belum tahu bakal ditojos apa enggak karena belum tahu Salah. gitu berapa. Apa tahu kayak gini? Ada, pokoknya nenek itu tuh nyamperin ada satu anak yang ternyata dia tuh gak tidur, terus kayak masih happy aja gitu, terus dicolok matanya sampai dia teriak. Ya Windy takut lah, ya Windy takut kan, di situ Windy takut guys. Nah, Windy tuh kayak takutnya tuh dia tuh takut benar-benar itu kejadian ke dia, tapi ternyata bukan. Hal itu tuh kejadiannya tuh ke temen dia yang nggak terlalu dekat sama dia. Sebut aja namanya si Sami ya. Si Sami itu dicolok matanya sama si nenek itu. Habis itu udah dicolok kayak gitu, Windy tuh nggak bangun ya. Karena dia takut. Ya itu terus si nenek itu tahu gak kayak gitu? Nyamperin Windy. Enggak. Gila. Terus pas esok paginya ya udah bangkai Enggak. meninggal. Orang itu tuh jadi soalnya kenapa nggak ada yang bangun karena mereka takut. Oh ya, by the way itu cerita nyata atau Sebenarnya nyata, aku pernah dengar dari temen pesantren aku. Itu nyata banget pernah kejadian soalnya. Jadi pernah kejadiannya tuh di pesantren yang masih kerabat sama pesantren. menurut kalian gimana guys? Itu udah bikin kalian agak merinding nggak? Itu jujur aku udah merinding banget. Iya, cemen sih dia. Tapi enggak, bukan sampai benar-benar takut, tapi masih merinding. Menurut kamu gimana ceritanya? Serem sih. Serem kayak Oh itu. terus masih ada sih cerita satu Coba lanjut. yang itu tuh di bioskop itu. Ya bioskop kayak iya tempat umum kan, bioskop tempat umum ya maksudnya ya. Nah ini mah singkat aja ya. Di situ tuh ada 2 orang nonton, terus kayak mereka tuh bercanda, kayak bercandanya tuh kayak gimana kan mereka nonton hantu nih ya, gimana kalau misalkan itu tuh film yang mereka tonton tuh kejadian. Jadi yang suka ngebunuh-bunuhnya teh beneran nyata gitu. Terus gimana? Terus udah gitu, dan yang mereka inginkan tuh ternyata beneran kejadian. Di situ tuh orang yang ngebunuh
dibunuh di film itu kejadian keluar dari film itu. Maksudnya tuh jadi ada pemain nih di film itu yang suka bunuh orang kan itu hantu berarti ya. Nah udah gitu tuh kan itu hantu kalau bunuh orang keluar dia dari film itu ya menurut kalian serem gak sih? Kalau menurut aku sih ya serem di situ tuh kalau gak salah waktu itu korban ya temen aku cerita kalau misalnya yang mereka berdua yang pingin banget ada orang itu keluar tuh ternyata digantung di atas ini di atas ya pokoknya digantung aku nggak pernah dengar sih ceritanya. kayak itu tuh udah cerita yang apa ya dari apa ya itu aja sih cerita dari aku. Kalau kamu ada cerita mana? Ini dialamin sama kamu sendiri gimana gitu. Makan dulu. Udah, suaranya agak gedein dikit ya. Gedein banget kalau bisa. Ya jadi waktu itu kan lagi maghrib gitu ya di sekolah tuh. Ya lagi maghrib. Kan yang lain tuh kan habis sholat isya kalau nggak mau tidur. Temen-temen aku yang lain tuh pada mau apa? Sholat. Jalan-jalan keluar lalu nyali gitu. Habis yang kapan ini? Habis yang kelas 7 kok. Ya, terus itu mereka tuh jalan itu pas di depan ruang BK salah satu dari mereka tuh melihat ada Ada apa? lilin Di dalam kelas. di ruang BK kayak lilin padahal di situ tuh gak ada meja besar yang sampai ke ini. Oh ya, lanjutin. Nah, terus habis itu tuh yang satunya lagi ngeliat buku itu Padahal di situ nggak ada. Lanjut. mereka lari satu dulu lari habis itu disusulin sama dua lagi Ya. yang satunya itu yang paling belakang karena takut jadi ngejambak ke depan. Nah, tapi yang paling depan tuh ngerasa yang paling belakang itu yang dua orang itu ngikutin di samping. Padahal masih nyusulnya. Masih di belakang Tapi dia ngerasa ada di sampingnya dua-duanya. Terus dia udah lari nyampe masjid. oh besar. Yang merasa dua orang yang ada di pinggirnya itu yang di tengahnya itu yang sendirian itu kamu atau teman kamu? teman aku gak berani, aku diam di masjid aja. Terus Terus mereka lari ketakutan gitu ke masjid gitu. Besok kan tidur, semua pada tidur. Terus aku kebangun, yang lain juga kebangun nih teman, pada makan gitu. Nyemil gitu lah ya. Terus itu aku tuh gak sengaja lihat ada cewek nari di atas genteng. Ini kayak di atas genteng gitu ya, atas genteng OSIS. Itu di situ nari gitu. bener. Tapi iya Cok Ojo pernah lihat ada cewek nari kayak gitu. Pokoknya memakai nyakutin gue Iya beneran. Waktu di atas ruang OSIS. enggak beda lagi depan Yomat yang bekas Yomat itu. Bekas Yomat. Bye Ai. Ini ceritanya dialami sama Naya sendiri. Terus kejadiannya di sekolah kita. Ya, sekolah yang kita tempatin. Karena udah pasti semua tempat itu bakal ada penghuninya ya guys. Jadi ya gitu. Ya, sok lanjut. Gak suka di sini mah kayak gini gitu, kayak ibaratnya kayak gitu ya guys. Tapi aku kurang tahu kan mereka ngomong apa, cuman mungkin di situ tuh mereka banyak ngelamunnya ya. Oh, pantes. Oke, jadi di situ mereka tuh kayak ngomongnya tuh kayak ya gitulah. Apa ya? Disebutnya kalau di kita tuh apa ya? Ngelindur, bukan ngelindur apa ya? Jadi tidur, kita ngerasa Bukan, tidur. bukan ngahiwal, bukan mahiwal apa ya?
ya gitulah ya disebutnya tuh. Nanti kita tambahin teks buat ngasih tahu ya itu apa yang gua. Kita masih nyari tahu, ini aku lupa banget, astagfirullah. Nah di situ tuh jadi ada tuh kan mereka tuh udah foto nih selesai, kan ada yang namanya Rizky, ada yang namanya Revan juga kan. Kalau dia nggak salah di antara Rizky atau Revan, oh iya sama ada Faiz. Rizky atau Revan gitu ya, Revan kalau nggak salah, yang apa ya, bengong terus dia tuh, kayak hilang pikirannya, kayak dia nggak ngerti gitu, kayak isi pikirannya kosong gitu. kosong pikirannya. Dimana yang pikiran kita kosong gampang dimasukin sama Ya, yang kayak gitu kalian ya. tahu kan, Pasti. kayak gitu lah. Terus abis itu tuh Revan tuh udah bengong gitu tuh, benar-benar yang kayak gimana ya, jadi pas udah foto tuh kan dia ngomong, terus Rizky tuh bilang, Rizky ini siapa, pas lihat fotonya Iya. kurang tahu ya, pokoknya ada yang itu siapa kayak gitu. Terus abis itu tuh disitu tuh udah ya, kayak intinya mah kayak kayaknya udah ada yang ngerasukin. Mungkin dari mukanya kelihatannya beda. Iya, biasanya kan yang emang kan orang yang happy banget sama yang enggak kelihatan ya. Ya. Evan tuh kelihatannya tuh ceria banget kan, happy, kayak apa ya, excited, terus sama apa ya, bukan introvert, extrovert banget ya. Terus abis itu tuh di situ tuh jadi pendiam banget, sama ada yang namanya Ajri ya, teteh ternyata cewek. Dia sama pikirannya kosong gitu. Terus udah gitu tuh pas mereka diajak pulang dulu ke pondok, buat padahal mereka belum nginep ya di tempat itu tuh, belum nginep. Masa gelap. Karena mohon maaf ya, ini agak gelap soalnya ini udah mulai gelap juga di sini. Ini cahayanya begini. Nah, kita lanjut ya. Jadi guru-guru yang di sana tuh pulang dulu ya ke tempat, ya ke apa sih namanya, pondok kita. Di situ tuh pas di mobil kelihatannya tuh kayak sempit banget. Oh, jangan bilang yang Jangan bilang ikut ikut semua. Ada nggak? Ada beberapa ikut. Ada beberapa yang ikut. Tunggu dulu ya. Sebelumnya, kan dari tadi ngomongin foto nih. Aku juga punya cerita soal foto. Apa tuh? Ini kejadian sama mama aku sendiri ya. Jadi mama aku tuh lagi liburan ya, kalau bisa bilang liburan sama temen-temennya ke Garut. Kalau Garut udah pasti ke Cipanas dong, ke tempat air panas gitulah ya. Nah, tapi aku gak bakal sebut tempatnya karena takutnya malah yang mengganggu orang itu ya. Terus aku jadi aku bener-bener kayak apa ya, serem sih jujur. Mama aku tuh foto di kamar itu, jadi di kamar itu tuh ada kaca, jadi kaca gitu ya, mirror. Di belakangnya itu pas banget pintu masuk keluarnya. Nah, foto tuh kan di atasnya tuh ada ventilasi sama ada kaca-kaca. Dan kalau kalian mau tahu, ada yang ikut foto sama mereka. Bagian mana? Di bagian ventilasi kaca itu. Dan bukan cuma satu sosok, ada 4 kalau nggak salah adek ya, adek botak, kalian tahu siapa? Ya itu. Yang kedua ada putih-putih diikat, nah iya tahu lah siapa. Yang ketiga itu ada, ya tau lah cewek. Yang satu lagi itu hitam banget dan nggak kelihatan, itu bener aku pernah lihat fotonya dan itu bener serem banget. Nanti kalau misalnya masih ada fotonya bisa aku tunjukin di situ mungkin ya. Ya. Oke, misalnya deh. Di mobil sempit gitu kan. Di mobil itu tuh kayak ngerasa sempit gitu. Terus tuh mereka tuh kayaknya foto lagi. Di mobil. Mobil ya.
Ternyata tuh di belakang kayak di bagasi ada yang ikut. Maksudnya bagasinya gimana nih? Gak tahu, aku lupa. Cuman kayak gak tahu di bagasi dalam, gak tahu di bagasi luar. Kita di mobil itu mobil Kijang, sedangkan Kijang tuh luas kan. Iya. Kijang luas ya. Nah itu tuh gak tahu di luar, gak tahu di dalam, tapi ikut. Dah ya, singkat cerita mereka pulang. Nyampe lah jam 12 di sekolah kita. Gak tahu udah sholat zuhur, gak tahu sebelum. Aku lupa waktu itu karena udah berapa tahun yang lalu kan. Teh Ajir ini ngelamun Ya. di depan kelas SD. Oh jadi ini udah pulang? Ya udah pulang. Udah nyampe Kan. Nah terus ditanya lah. Di situ ada aku. Iya. Kenapa? Dia diem. Jadi nggak menjawab. Nah, tapi di mana waktu itu kayak kita ngelihat saling tatap gitu. Pasti selalu kalau di mana orang kesurupan melihat mata yang enggak melihat. Jadi kamu misalkan kesurupan ini, aku melihat mata kamu Pasti beda dong tatapan tatapannya. enggak, bukan tatap-tatapan. Ini bisa berubah. Jadi ini bisa ke aku. Oh bisa pindah. Nular. Maksudnya dia bisa ini batu. Kalau nggak bisa nanggap. Terus ada itu juga yang kalian ini ya, dia tuh aduh kayaknya harus dinyalain dulu. Coba nyalain dulu. Ini lanjut ya guys, maaf ya ini terlalu poin guys. Nah, maaf habis itu bener-bener yang kayak kan ditanya kenapa tatapannya kosong, jangan kosong katanya. Terus ya dia tuh nggak ngejawab apa-apa. Terus di situ tuh kan ada kakak kelas aku yang namanya Raya. Raya itu siapa? Teriak lah dia. Dia teriak. Udah kita kaget. Kan dia ikut. Oh dia ya. waktu camping. Nggak camping dia. Oh waktu Aku nggak tahu ya. Ya pokoknya nggak tahu camping atau enggak ya guys ya di situ tuh. Terus dia ikut. Dia teriak. Gitu kan. Terus udah gitu kayak kita tuh ribet. Kayak bukan juga gimana ya. Kita ngumpul. Terus kita ngumpul tuh kayak kenapa ternyata ya gitu. Tahu lah kesurupan. sama. Ya maksudnya tapi kan Teh Ajir itu nggak tahu kesurupan atau enggak, tapi tatapannya kosong kayak yang sehabis dia tuh luas kaget. FYI, rewas itu kalau yang nggak tahu, rewas itu kaget gitu ya. Kaget gara-gara kayaknya tuh kaget gara-gara dia lihat atau dia ya gitulah. Ini kan kayaknya dia habis lihat atau gitu. Dia kaget. Jadi dia tatapannya kosong. Ya singkat cerita di situ teh banyak banget yang mulai kesurupan. Terus di situ teh dikumpulin di suatu rumah yang benar-benar rumah ustadz yang benar-benar di situ teh ini disebutnya ustadz pertama. Jadi dari semua ustadz itu ustadz ya sebut aja Abi Opik. Ya itu tuh benar-benar di situ di rumah itu tuh banyak banget orang yang udah kesurupan. Termasuk tuh itu tuh aku tuh kan bantuin ngangkatin orang yang kesurupan buat di rumah Abi Opik. Di situ tuh awalnya tuh kan awalnya sibuk ya. Terus pas aku mau ngambil sesuatu di kamar yang seharusnya nggak ditempatin, yang waktu itu aku tempatin tapi emang nggak harus tempatin ya. Tapi aku tuh disuruh tinggal dulu di situ. Terus udah tapi di situ kita langsung kayak belum gitu. Jalan-jalan aku tuh ngerasa kayak pusing gimana. Terus abis itu tuh kayak lemas jatuh lah. Di situ langsung hilang bener-bener. Nih udah aku yang ya karena waktu abis ngangkat Teh Raya ini Teh Raya kan awalnya kan
tuh langsung toh ya diangkat lah, diangkat di sana. Udah di sana terus kan udah nih, singkat cerita aja ya ini soalnya kalau diceritain ini panjang. Bakal panjang lagi soalnya ini udah hampir sejam. Bahkan mungkin kalau di yang sama satu ini tuh udah sejam nih. Ya. Nah, terus ini tuh benar-benar yang kayak apa ya? Jadi si udah nih singkat cerita semua korban-korban itu ada berapa ya? 20 lebih. Wah, Masal kan? Masal. Berarti kesurupan masal tuh kesurupan yang diibaratkan semua. iya. Bareng-bareng berarti. Iya. Nah di situ tuh dipanggil lah ke masjid. Kan masjidnya tuh ada 3. Ada 3. Cuman kan yang satu belum benar. Yang satu masjid bawah itu masjid khusus SD, anak SD. Waktu itu kan aku SD. Terus masjid atas, kalau masjid atas untuk semua Bisa buat SD, SMP, SMK, yang khusus semua. Ya gitu. Di semua dikesanahin kan di masjid atas ini. Masjid atas tuh semua ustadz tuh dipanggilin. Dari mulai ustadz yang mendiam di sana atau ustadz yang di lingkungan sana sama ustadz yang di luar. dari luar pesantren juga. Buat apa? Buat ngawarin si ini semua. Oh iya. Pas Soalnya kan dibaca- banyak iya, banget ya. iya, pas dibacain doa-doa itu aku tuh ngeliat ya bangunan SD aku tuh kayak gini. Terus di sininya tuh ada depan. Jadi kamu nggak di dalam masjidnya tuh? Aku di dalam masjid, cuman Oh, kan iya. cewek cowok di kanan, depan cowok ini cewek kan pakai ada halaman. Ya, nah pintu kan pintu. Di sini pintu masuknya masuk. Nah jadi depan ini masjid kan, masjid teh depan sini tuh ada WC. Nah di bagian sininya tempat duduk, di belah sininya kelas, di atas tangga tangga. Terus ada banyak pohon gitu. Terus di atasnya teh ada kayak kelas SD gitu, sama yayasan SD. Kan lega banget ya ini. Oh ya, tuh aku di situ. Itu di situ tuh udah di situ tuh benar-benar kalian mata gak ada pohon, jatuh pohon apa itu pohon pohon besar kan sampai nutupin kayak apa ya? Itu tuh apa ya namanya tuh? Plafon. Iya. Nah, apa sih? Plafon ya gitulah intinya nutupin itu. Terus di situ tuh ada kayak apa? Cewek yang benar-benar ininya tuh Ini udah balik. kuliah. Depan dulu pohon mangga juga. Depan kita pohon mangga juga. Jangan cerita gitu. Ya pokoknya yang suka terbang-terbang, yang nggak ada badan. Nah, itulah. Ya sama. Makanya lu jangan nakut-nakut tuh. Iya. Terus Nah, ada mbak itu ya, guys. Bukan mbak akun. ya udah Tapi mbak dijelasin. ini lagi, bukan ini yang suka ada di Kalimantan ya. Iya. Milik bayi. Yang ada di Kalimantan Iya, itu ya, guys. iya. Nah, di situ tuh benar-benar yang kayak apa ya? Aku tuh ngeliat jelas banget dia tuh nggak pergi. Dia nggak pergi di situ, nggak pergi. Tapi di situ tuh kan itu doang yang aku lihat tuh ada beberapa makhluk ya. Cuman yang aku lihat jelas tuh ada itu sama makhluk hitam. Setelah beberapa menit, iya kok aku karena takut ya. Ngeliat begitu Iya. kan. SD loh. Nah, Nah kaget kan. Abis itu tuh benar-benar pas aku teriak, semua ikut teriak. Yang kesurupan itu ikut teriak. Aku teriak, langsung kayak mereka ikut kepanasan juga. Gara-gara aku teriak. situasi makin mencekam Ya, dong. awalnya kan udah lumayan tenang ya, Iya, udah semua udah udah tenang. diobatin. Terus aku teriak makin mencekam, makin semuanya makin aduh kacau, bukan makin kacau lagi. Di situ tuh benar-benar aku tuh nggak bohong ngeliat itu. Pas aku teriak, dia langsung Si itunya sosok Iya. yang ada di situ.
dia pergi guys. Banyak banget kayak ya mungkin yang aku bisa ceritain gitu aja. Cuman ya menurut aku sih itu kejadian yang gak bakal aku lupain karena emang Pasti susah dong. nggak seserem itu, tapi nggak serem banget. Kata aku mah kayak buat kalau kalian denger nggak serem banget. Sebenarnya ya kalau diulang lagi nggak dosa kayak gitu lah. Ngomong soal sosok ya, aku juga pernah dibikin sekarang di ini kan di Sport Gerbang itu kan ada yang sekarang jadi bangunan OSIS kan. Nah, situ aku lihat dia tuh berdiri di sana, rambutnya cakap-cakap, bajunya bagus penuh sama darah ya. Nah terus dia tiba-tiba lari naik ke atas, paling atas. Aku penasaran, ikutin. Dia duduk dia berdiri di sini gitu, di ujung ini. Aku baru nyampe, dia langsung loncat. Pas aku lihat ke bawah, dia di bawah, dia Itu lagi cerita di terus film kayak film ya. ngejar atas kayak, nah gitu. Terus aku langsung baru bangun. Oh gitu ya. Oke guys, kayaknya Kayaknya itu ceritanya dari kami. cukup sampai di Dan sini. itu Kontennya udah pada habis semua ya. Terus ya mungkin yang kita ceritain cuma segitu aja ya. Ya. Jadi Dan itu juga kebetulan cerita real, rata nyata, kisah ya. nyata ya. Nyata ya. Jadi ya oke lah, sekian dari kami. Jadi itu aja video dari kita. Dadah.